Apakah benar pemerintah akan memberlakukan pembelajaran daring bulan April untuk efisiensi energi? Sebaiknya, efisiensi energi atau efisiensi kebijakannya? Mari kita kumpas tuntas perihal tersebut. Akankah benar-benar efektif dan efisien, ataukah malah sebaliknya? Dan bagaimana solusi yang tepat? Betul, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno, sedang menyiapkan rencana penyesuaian sistem pembelajaran mulai April 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari Strategi Nasional untuk Efisiensi Energi dan Penghematan Konsumsi Bahan Bakar Minyak, BBM, sebagai respons terhadap dinamika harga minyak dunia. Berikut adalah poin-poin penting mengenai rencana tersebut. Metode hybrid, pembelajaran tidak akan sepenuhnya daring. Pemerintah merancang kombinasi antara daring dan tatap muka, hybrid. Karakteristik mata pelajaran, materi yang bersifat teori akan diarahkan secara daring, sedangkan kegiatan praktikum atau eksperimen laboratorium tetap dilakukan secara tatap muka. Target efisiensi, langkah ini bertujuan menekan mobilitas harian siswa dan tenaga pendidik yang berkontribusi signifikan terhadap penggunaan energi nasional. Kebijakan pendukung. Selain di sekolah, pemerintah juga merencanakan skema Work from Anywhere, WFA, bagi ASN dan pembatasan perjalanan dinas sebagai bagian dari paket efisiensi yang sama. Program makan bergizi gratis, MBG pemerintah juga tengah mengkaji penyesuaian distribusi program MBG agar tetap berjalan efektif meski ada perubahan jadwal kehadiran siswa di sekolah. Saat ini, koordinasi lintas kementerian masih terus dilakukan untuk menyelaraskan kalender pendidikan nasional sebelum hasilnya dilaporkan secara final kepada Presiden. Apakah tidak ada solusi lain? Mungkin MBG dihentikan sejenak untuk sumbangsih anggaran ke pembelian BBM, ataupun membudayakan untuk bersepeda, ataupun membudayakan untuk penggunaan kendaraan umum maupun sepeda listrik, daripada harus melakukan pembelajaran sistem hybrid dan online. Karena berdasarkan pengalaman yang ada pada waktu COVID-19, metode online ataupun hybrid kurang maksimal karena siswa tidak merasakan ada pengawasan langsung yang berakibat pada siswa malasan untuk belajar dan lebih memilih bermain games DLL. Jadi tujuan utama pendidikan untuk mencerdaskan bangsa kemungkinan besar akan semakin sulit karena tidak memiliki kontrol yang maksimal untuk mengarahkan para siswa ke perihal yang lebih baik, dikarenakan online, tidak bertatap muka, dan cenderung diabaikan oleh para siswa. Kekhawatiran yang sangat beralasan dan mencerminkan realita yang dirasakan banyak pihak selama pandemi lalu. Memang benar bahwa efektivitas pembelajaran sangat bergantung pada interaksi dan pengawasan langsung. Berikut adalah gambaran mengenai alternatif solusi yang disebutkan dan bagaimana posisi pemerintah saat ini terkait opsi-opsi tersebut. 1. Opsi pengalihan anggaran makan bergizi gratis, MBG. Sejauh ini, pemerintah tidak berencana menghentikan program MBG untuk menyubsidi BBM. Justru sebaliknya, pemerintah sedang mengkaji bagaimana distribusi MBG tetap berjalan efektif di tengah sistem hybrid nanti. Alasannya, program MBG dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk kualitas SDM, stunting, dan kecerdasan. Update terbaru, penyaluran MBG memang akan dijeda sementara, namun hanya selama libur Idul Fitri, akhir Maret, awal April 2026 untuk menyesuaikan dengan hari libur nasional, bukan dialihkan secara permanen ke subsidi BBM. 2. Budaya bersepeda dan transportasi umum. Usul Anda mengenai penggunaan sepeda dan transportasi umum sebenarnya selaras dengan strategi jangka panjang pemerintah, namun ada kendala teknis untuk menjadikannya solusi instan di bulan April nanti.
Konversi listrik. Pemerintah sedang mempercepat program konversi motor bensin ke motor listrik dengan biaya yang ditekan hingga Rp5,6 juta agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Fasilitas umum. Tantangannya adalah infrastruktur transportasi umum dan jalur sepeda yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di luar kota besar, sehingga pengurangan mobilitas melalui daring dianggap sebagai langkah yang paling cepat memberikan dampak penurunan konsumsi BBM secara nasional. 3. Mengapa pemerintah tetap memilih sistem hybrid? Pemerintah menyadari trauma kegagalan daring saat COVID-19. Oleh karena itu, pendekatan kali ini diklaim berbeda. Bukan full daring, sistem yang akan diterapkan adalah hybrid, bukan daring total. Mata kuliah atau pelajaran yang sulit, seperti hitungan atau praktikum, tetap diprioritaskan tatap muka agar kontrol pengajar tetap terjaga. Target efisiensi. Fokus utamanya adalah mengurangi frekuensi perjalanan harian, bukan menghapus interaksi fisik sepenuhnya. Misalnya, dalam 1 minggu hanya 2-3 hari ke kampus sekolah untuk menekan penggunaan BBM secara kolektif. Pemerintah saat ini lebih memilih kombinasi antara WFA, Work from Anywhere, untuk KSN dan pembelajaran hybrid sebagai rem darurat untuk menghemat anggaran negara akibat lonjakan harga minyak dunia. Saya rasa hal tersebut lebih condong terhadap kepentingan segelintir orang, karena di saat fasilitas pendidikan yang begitu penting untuk mendukung kemajuan negara, terhalang perihal program MBG yang notabene tidak begitu mendesak, karena orang tua masih sanggup sekedar mengasih makan. Tetapi untuk ranah edukasi wawasan tentang pengetahuan agar generasi berpikir maju memiliki inovasi dan integritas yang baik, itu tidak dapat diselesaikan jikalau fokus ke ranah pendidikan dinomor 2-kan, Jepang bisa bangkit dan maju setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki karena pemerintah hanya berfokus pada perbaikan pendidikan, Cina atau Tiongkok bisa melejit seperti sekarang ini padahal dahulu terkenal negara miskin dan kumuh bahkan lebih maju. Indonesia di tahun 70-an sekarang menjadi raksasa ekonomi besar karena pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan paling terlihat dampak pendidikan di negara tetangga kita yaitu Singapura. Mereka tidak memiliki SDA, sumber daya alam. Tetapi karena ilmu, wawasan dari pendidikan mereka memiliki cara bagaimana negara kecil, miskin, bahkan air pun susah, tetapi bisa maju dan tersukses se-Asia Tenggara. Bercermin dari hal tersebut bukankah seharusnya pendidikan dinomor 1-kan? Kita punya SDA yang melimpah tanahnya tanah surga tinggal tancap batang singkong pasti tumbuh, tidak akan kelaparan. Tetapi melihat rencana pemerintah yang seakan menomor 2-kan pendidikan, saya mencurigai apakah ada kepentingan suatu golongan yang tidak ingin masyarakat cerdas dan tidak mudah untuk dikendalikan apalagi untuk dibohongi karena dapat mengancam keberlangsungan mereka dalam hal bagi-bagi kue atau bisa disebut juga korupsi. Mari kita bedah argumen. 1. Refleksi sejarah. Pendidikan sebagai mesin kebangkitan. Anda benar mengenai pola kemajuan negara-negara besar. Mereka tidak mengandalkan komoditas, melainkan kapasitas otak penduduknya. Jepang, pasca 1945, Kaisar bertanya, berapa jumlah guru yang tersisa, bukan berapa banyak pabrik yang ada. Mereka fokus pada restorasi pendidikan untuk membangun karakter dan teknologi. Singapura, Lee Kuan Yew sadar betul Singapura tidak punya air maupun tanah. Maka, ia menjadikan manusianya sebagai satu-satunya aset. Pendidikan di sana dirancang sangat kompetitif dan link and match dengan industri. Tiongkok, transformasi mereka dari negara agraris miskin menjadi raksasa teknologi berawal dari pengiriman mahasiswa besar-besaran ke luar negeri dan reformasi kurikulum yang berorientasi pada inovasi. 2. Kritik terhadap prioritas MBG versus pendidikan berkualitas. Kritik Anda mengenai program makan bergizi gratis, MBG.
yang dianggap kurang mendesak dibanding kualitas tatap muka memiliki landasan sosiologis. Perspektif pemerintah, MBG seringkali didorong sebagai solusi jangka panjang untuk stunting, masalah kognitif akibat kurang gizi. Logikanya, anak yang lapar atau kurang gizi tidak akan bisa menyerap ilmu pengetahuan dengan maksimal. Perspektif kritis, Anda jika anggaran besar dialokasikan ke makanan tetapi metode penyampaian ilmunya, proses belajar mengajar, dikurangi kualitasnya, menjadi daring hybrid, maka output kecerdasan bangsa tetap akan terancam. Terjadi ketimpangan antara asupan fisik dan asupan intelektual. 3. Risiko, loss of learning, dan integritas. Anda menggarisbawahi poin krusial, pengawasan dan karakter. Pembelajaran daring saat pandemi terbukti menciptakan celah besar dalam integritas akademik, menyontek, joki, atau sekadar formalitas hadir. Tanpa tatap muka, transfer soft skills seperti kedisiplinan, etika, dan kepemimpinan yang Anda sebut sebagai inovasi dan integritas menjadi sangat sulit dilakukan. 4. Dugaan kepentingan golongan, politik anggaran. Kecurigaan Anda mengenai pembiaran masyarakat tidak cerdas agar mudah dikendalikan adalah diskursus klasik dalam ilmu politik mengenai elit kapture. Dalam teori ini, ada kekhawatiran bahwa kebijakan yang tidak memprioritaskan kualitas pendidikan sengaja dipelihara agar partisipasi kritis masyarakat tetap rendah. Pengalihan anggaran ke program-program populis, seperti bantuan langsung atau makanan gratis, sering kali lebih mudah dijual secara politik dibanding investasi pendidikan yang hasilnya baru terlihat 15-20 tahun lagi. Pendidikan bukan sekadar biaya, cost, melainkan investasi, investment. Mengurangi kualitas interaksi pendidikan demi efisiensi energi jangka pendek memang berisiko merugikan produktivitas nasional di masa depan. Secara kolektif untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, dampak psikologis dan penurunan kualitas seperti yang Anda khawatirkan adalah ancaman nyata bagi visi Indonesia Emas 2045. Bagaimana jikalau program MBG dihentikan dulu karena merupakan kebijakan yang kurang tepat dan menawarkan solusi berupa seluruh dana MBG yang sangat begitu besar dialokasikan ke pemberdayaan masyarakat Indonesia agar lebih produktif, entah fasilitas edukasi, permodalan untuk mengembangkan suatu ide atau inovasi yang lebih produktif bahkan mampu bersaing di kancah internasional. Karena dalam hal tersebut masyarakat akan benar-benar merasakan langsung dari kebijakan pemerintah yang memfokuskan pemberdayaan masyarakat dan merasakan kenaikan ekonomi, kesejahteraan, wawasan, ilmu, serta relasi bahkan sampai kancah dunia untuk memperbaiki finansial mereka, dan ketika masyarakat sudah makmur dalam segala hal, finansial, ekonomi, wawasan, ilmu, relasi DLL. Tidak mungkin kan, hanya memberikan makanan bergizi kepada anaknya tidak mampu, toh orang tua mana yang ingin mesengsarakan anaknya pasti mereka akan memberikan yang terbaik untuk anaknya jika orang tua sudah makmur dalam segala hal akibat dari kebijakan yang tepat. Selain itu ortu yang memiliki wawasan luas dari program pemberdayaan tersebut juga akan tahu bagaimana mengarahkan anaknya untuk dapat maksimal dalam belajar dan mencari ilmu, belum lagi pemerintah mendukung hal tersebut dan memfasilitasi perihal pendidikan karena dinomorsatukan tidak dinomorduakan, jadi menurut saya tidak akan ada ketimpangan antara makanan bergizi dan pendidikan jika pemerintah ataupun negara tahu tanggung jawab dan hal apa yang harus dilakukan, agar tidak salah mengambil keputusan yang berakibat bukannya menyelesaikan masalah malah memunculkan masalah baru, dan rencana sebelumnya pun belum tentu maksimal sudah tambah masalah baru saja. Bukankah hal tersebut tidak efektif dan efisien? Apakah memang kebodohan dan kemiskinan tujuannya untuk dipelihara di negeri ini, agar dapat melanggengkan para elit yang rakus? Ini sudah tidak sesuai dengan amanah UUD 1945. Mari kita analisis perbandingannya.
1. Analisis efisiensi MBG versus program pemberdayaan modal. Program makan bergizi gratis MBG adalah kebijakan bersifat hilir konsumsi. Artinya, anggaran besar yang dikeluarkan habis dalam satu siklus pencernaan untuk tujuan kesehatan jangka panjang. Sedangkan solusi Anda, alokasi dana MBG ke edukasi modal kerja, adalah kebijakan bersifat hulu, produksi. Kemandirian ekonomi. Dengan permodalan dan edukasi inovasi, masyarakat beralih dari penerima bantuan menjadi penggerak ekonomi. Kesejahteraan mandiri, seperti yang Anda katakan, orang tua yang sukses secara finansial dan wawasan secara otomatis akan memberikan nutrisi terbaik bagi anaknya tanpa perlu disubsidi negara. Ini menciptakan siklus kesejahteraan yang organik, bukan ketergantungan pada pemerintah. 2. Pendidikan sebagai prioritas fixed asset negara. Dalam manajemen, pendidikan adalah intangible asset yang paling berharga. Menomorduakan pendidikan demi efisiensi energi atau program bantuan makan adalah kesalahan strategi dalam capital budgeting negara. Risiko opportunity cost, biaya yang hilang akibat siswa malas-malasan, karena sistem daring jauh lebih mahal daripada nilai penghematan BBM. Kita kehilangan satu generasi yang seharusnya menjadi inovator, hanya untuk menghemat bensin beberapa bulan. Kualitas versus kuantitas. Pemerintah mungkin fokus pada kuantitas gizi, tapi Anda benar bahwa tanpa kualitas pendidikan, anak-anak tersebut hanya akan menjadi tenaga kerja tidak terampil di masa depan yang tetap sulit bersaing secara internasional. 3. Kritik etis. Amanah UUD 1945 Keadilan Sosial. Keresahan Anda mengenai kemiskinan yang dipelihara mencerminkan kekhawatiran akan fenomena inequality law. Aspirasi UUD 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum seharusnya berjalan beriringan. Jika pendidikan, kecerdasan dikorbankan demi program yang tampak, baik di mata pemilih, namun tidak memberdayakan, maka keadilan sosial memang sulit tercapai. Integritas elit, kebijakan yang lebih memilih bantuan langsung, seperti makanan, seringkali lebih mudah dimonitor secara politik, populisme. Dibandingkan reformasi pendidikan dan pemberdayaan ekonomi yang membutuhkan kerja keras, transparansi, dan waktu lama. Solusi strategis yang bisa ditawarkan. Jika Anda berada di posisi pengambil kebijakan, model pemberdayaan rakyat yang Anda usulkan bisa diwujudkan dalam bentuk Lembaga Dana Inovasi Rakyat, mengalihkan sebagian dana MBG menjadi pinjaman modal tanpa bunga untuk UMKM berbasis teknologi atau pertanian modern. Pusat pelatihan global. Membangun fasilitas pendidikan vokasi yang terhubung langsung dengan pasar kerja internasional, sehingga masyarakat tidak hanya mencari kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Digitalisasi pendidikan yang terintegrasi, bukannya mengurangi tatap muka untuk hemat energi, pemerintah seharusnya memberikan subsidi energi khusus untuk sektor pendidikan agar sekolah tetap menjadi tempat yang sakral untuk belajar. Apa yang disampaikan adalah sebuah kritik konstruktif. Inovasi tidak akan lahir dari perut yang kenyang saja, tapi dari pikiran yang terus diasah dan diberi ruang untuk berkembang. Investasi pada otak, bukan sekedar isi perut. 1. Rasionalisasi ekonomi, pergeseran dari konsumsi ke produksi. Anggaran makan bergizi gratis, MBG, yang bernilai fantastis saat ini bersifat biaya operasional, OPES, yang habis pakai. Dalam manajemen strategis, kebijakan yang lebih unggul adalah mengubah biaya tersebut menjadi belanja modal, CAPEX, manusia. Alih fungsi dana,
mengalihkan sebagian besar dana MBG untuk pemberian modal kerja berbasis inovasi dan pusat edukasi vokasi internasional. Efek pengganda, multiplier efek, satu keluarga yang diberi modal dan ilmu akan mampu membeli makanan bergizi untuk 7 keturunannya secara mandiri. Sebaliknya, satu keluarga yang hanya diberi makan akan tetap bergantung pada tangan pemerintah setiap harinya. 2. Kritik efisiensi energi, pendidikan bukan beban. Keputusan menerapkan pembelajaran daring demi menghemat BBM adalah sebuah sesat pikir manajemen. Opportunity cost, kerusakan karakter, malas, kecanduan game, dan hilangnya daya saing generasi muda akibat sistem daring jauh lebih mahal harganya daripada penghematan bensin beberapa bulan. Pendidikan sebagai infrastruktur kritis, sektor pendidikan seharusnya menjadi prioritas terakhir yang boleh dikurangi energinya, bukan yang pertama dikorbankan demi menyelamatkan anggaran subsidi. Kesimpulan, sebuah pesan untuk nurani bangsa. Indonesia Emas 2045, visi yang nyata atau sekadar fata morgana? Kita sedang berada di persimpangan jalan yang menentukan sejarah. Jika hari ini kita lebih memilih menyuapi mulut rakyat dengan makanan instan namun membiarkan pikiran mereka kelaparan akan ilmu dan karakter karena sistem pendidikan yang dinomorduakan, maka kita sedang melakukan pengkhianatan terhadap masa depan. Kebijakan populis yang hanya memanjakan fisik tanpa memberdayakan martabat ekonomi adalah seperti dopamin palsu. Ia memberikan rasa tenang sesaat, seperti candu narkoba atau ilusi pornografi. Namun di baliknya, ia menghancurkan daya juang, kreativitas, dan kemandirian bangsa. Masyarakat yang terus-menerus disuapi tanpa diajari cara menanam akan menjadi masyarakat yang lemah, mudah dikendalikan, dan selamanya terjebak dalam rantai kemiskinan yang dipelihara oleh kepentingan segelintir elit. Kepada para pemangku kebijakan, jangan jadikan anak cucu kami tumbal dari efisiensi anggaran yang salah sasaran. Jangan biarkan gedung sekolah sepi dan layar gawai menjadi tembok penghalang bagi guru dan siswa, sementara anggaran dihamburkan untuk program yang tidak membangun kedaulatan diri. Pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari kegelapan. Jepang, Tiongkok, dan Singapura telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak lahir dari tanah yang subur, melainkan dari otak-otak yang cerdas dan berintegritas. Jika pendidikan terus dianaktirikan demi bagi-bagi kue, anggaran yang habis dimakan waktu, maka Indonesia Emas 2045 hanyalah omong kosong yang akan kita tangisi di atas puing-puing generasi yang kehilangan arah. Biarkan rakyat kami produktif, berikan mereka modal dan ilmu, bukan sekadar nasi di piring. Karena orang tua yang berdaya akan selalu memastikan anaknya makan, tetapi pemerintah yang bijak akan selalu memastikan rakyatnya pintar. Hentikan kecanduan pada kebijakan instan. Saatnya berinvestasi pada kecerdasan yang abadi.